Ini persiapan pelajaran P5 tim apa Bun Nova? Tim MPLP, jangan lupa Bumut ya, nanti coblos ya. Oh ya. Ini tim sesnya Jurusan MP. Semua MP ya. Ya, Jadi ya. Aku badan KPPS. Ini LCD-nya Bu Wiji kan? LCD. Bu Wiji masih ada kan? punyanya apa Bu Naning mau dibawa ke belakang. Punyanya Bu Wiji mana? Ada? Itu kan? Ya, ini ada. Tulis dulu nak. Di sini. Partai Keadilan. Silakan. Kalau sudah dapat namanya tidak cocok untuk paslon kita, langsung apa tadi namanya? Assalamualaikum. Ini Nusmeker Miyagi. Ya, assalamualaikum Bu Nunun. MPS Grindor, partai. Kan itu Bu, cuma syarat. Iya. Partai Keadilan gitu loh. Partai Amanah. Tunas Bangsa gitu loh yang bagus-bagus. Ini ruangan RPS MP. Persiapan untuk pengarahan dari
Bawaslu. Sebentar lagi, sebentar. Ini persiapan dalam pengarahan dari Bawaslu untuk kegiatan P5. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, Fasilitator P5 dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih sempat berkumpul di sini di ruang RPS dalam rangka sosialisasi demokrasi, suara demokrasi SMK Negeri 1 Sangatta Utara tahun 2024-2025. Tidak lupa kita panjatkan, haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Semoga kita semua pada hari ini diberikan rahmat dan apa yang kita pelajari pada hari ini adalah sebuah bekal untuk kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita mempersingkat waktu karena setelah ini ada lagi kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk pemateri kita pada hari ini, Ibu perkenalkan atas nama Bapak Mustari MPD. Sudah kenal? Boleh berdiri Pak? Iya. Beliau sudah berpengalaman di belakang suara demokrasi ya. Kemudian pemateri kedua nanti akan Ibu bantu ya. Tapi saya sendiri mungkin sudah sebagian sudah kenal ya. Namanya Ibu sudah kenal ya? Belum. Ibu Farida ya. Ibu Farida, Ibu biasanya mengajar di desain komunikasi visual dan multimedia ya. Seperti itu. Untuk mana pemateri ini? Ya, kita langsung saja mendengarkan pemateri pertama Bapak Mustari MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, selamat pagi. Maju enggak? Tergantung ya kalau sama maju ya. Baik, saya
kepada panitia yang pada hari ini sudah mengadakan kegiatan P5 untuk kelas 11 ya. Kelas 11. Di sini juga ada kelas yang mendampingi fasilitator ya. Ada Rukia, Bu Jenny, Bu Fatih, kemudian ada Bu Intrika ya. Gimana, sehat semua? Sehat. Ya. Sehat. Ini panitianya masih menyiapkan presentasinya, jadi kita ngobrol sedikit dulu ya. Jadi sehat itu penting. Kenapa Pak Guru katakan penting? Karena sebenarnya tadi pagi Pak Guru mau hubungi panitia, Pak Guru nggak siap karena ada gangguan di lambung ya, sakit. Belum sempat saya istirahat sebentar minum obat, ternyata sudah bisa pulih ya, sudah saya kembali. Walaupun masih ini lemas, katanya masih lemas ya. Tapi Pak Guru melihat kalian wajah-wajahnya cerah ya, ada apa namanya pancaran semangat positif ya, semangat positif yang membuat Pak Guru bisa kuat ya menghadapi ini ya kegiatan kita pada pagi ini ya. Kita kasih kesempatan dulu panitia di belakang nanti dulu ya. Panas ya? Oh, yang sana jangan lupa sudah mulai dingin ya. Kelas 11 MPLB, ajukan tangan. Kemudian kelas 11 TDKT. Wah, ada berapa ribu orang? Sedikit. Kemudian kelas 11 DKP. Mana 11 DKP? Halo, angkat tangannya. Sampaikan tangannya. Ini kalau TDKT lakukan tangan juga. Nah, ini nggak benar dulu ya. Kemudian 11 PL. Luar biasa ya. Luar binasa. Efek bukia kalinya. Mayoritas di sini banyak di sini ya. Kelas 11 TB. Mana orangnya 11 TB? Nah, kemudian 11 PM. GP, 11 pemasaran. Kayaknya kalau saya lihat ini banyak datang ini ya. Saya menyebutkan berapa kelas tadi, hanya berapa ya. Yang luar biasa ini kelas 11 APL ya. Kelas apa lagi yang belum disebut? Apa lagi ini? Oh, ini kenapa ya? Ya, TG. Nggak ada di mainnya. 11 TG mana? 11 TG. Ada. Ya. Mohon maaf. Aku nggak bisa lama memberikan materi karena di sini balik ke rumah sakit bukan tabunya rumah sakit ya, sakit, tapi ada orang tua yang lagi dirawat di rumah sakit, jadi saya harus kembali ke sana. Jadi agak lama ya. Saya sudah tadi pagi udah nunggu di sini, ternyata saya baru pertama ya. Nggak ada perawat sama sekali, pintunya belum tidak kunci ya. Ya, mohon ini waktunya ya, saya nggak lama. Jadi tolong berbaik hati pagi ini, perhatikan Pak Guru. Walaupun Pak Guru bukan artis, saya tahu tidak bisa memuaskan mata kalian, tapi tolonglah beramal dengan melihat Pak Guru ya. Kemudian Anda dibekali satu mulut, dua telinga. Artinya telinga itu lebih banyak dimusikkan daripada mulut pada pagi ini, karena Anda dibekali
dua telinga lagi. Ya, jadi tolong fungsikan dengan baik telinganya untuk memperhatikan materi, baik dari Pak Guru nanti dengan Bu Balida. Baju yang saya gunakan tadi sudah dikenalkan Pak Bu Balida ya. Nama saya Pak Mustari ya. Kalau kelas TKT sudah kenal, mungkin sudah bersama dengan Pak Guru juga, karena setiap hari saya masuk di kelasnya mengajar. Tapi yang di kelas lain mungkin banyak yang belum kenal saya ya. Ya, nama saya Pak Mustari. Kalau orang Sulawesi sudah tahu itu Mustari dan nama familia di Sulawesi. Tapi kalau di Jawa saya kira perempuan. Beberapa kali saya materi di Jawa selalu dikira Bu Mustari yang mana? Nah, saya laki-laki. Ya. Tapi kalau di Sulawesi Mustari itu sangat familiar sekali. Banyak orang Sulawesi yang menggunakan nama Mustari. Ya. Terutama yang dari selatan, Sulawesi Selatan ya. Ini kita sambil menunggu slide-nya datang kapan lagi. Kalau bacanya mungkin dah. Ya. Nah, ternyata kita butuh yang namanya awadi. Awadi ini tuh dari luar atau dari dalam? Dari luar. Nah, alhamdulillah cuaca di luar dingin. Seandainya panas, saya bisa bayangkan kayak apa kita di dalamnya. Ya, seandainya tepung kita jadi kue ya. Baik. Kenapa panitia menunjuk kami pengisi materi? Karena kami punya pengalaman baru-baru ini menjadi Bawaslu. Apa itu Bawaslu? Pengawasan pemilu. Ya, saya yang berpanitia. Sebenarnya ada satu lagi TU namanya Kiara, itu juga pengawas. Ya, sebenarnya yang punya kapasitas menjelaskan tentang pemilu itu adalah KPU. KPU itu apa? Komisi Pemilihan. Dia itu panitianya, dia panitia. Kami pengawasnya. Yang panitia pemilu itu KPU. Ya, tapi karena panitia di sekolah ini mau memberdayakan guru-guru, dia berikan materinya dari guru-guru saja. Pilih kami, ya, kami yang memberikan materi. Baik, sudah siap. Ya, maaf, ini pengaruh hujan. Tadi kamu datang belum ada persiapan mungkin karena hujan ya, kalian juga ada datang. Ya, putra kamu sudah menunggu dari jam 7 di sini ya. Saya lagi di sana lagi ngobrol sama teman-teman. Karena saya balik lagi ke rumah sakit, ada orang tua dulu yang lagi berlari di sana, jadi saya harus pagi-pagi. Ternyata ya seperti ini lah, ya, rencana ada aja pembakarnya ya. Oke, masih semangat? Ya, Pak Guru yang masih lemas ini yang sakit semangat dan baik kalian ya. Ya, hidup ini modalnya dua, sehat sama semangat. Kalau semangat nggak sehat, nggak bagus juga. Harus dua-dua kita miliki. Semangat dibangun dari diri sendiri. Kipas angin ini dari luar. Suatu saat nanti akan meninggalkan kita. Kipasnya mati ya. Sekolah ini juga akan Anda tinggalkan. Guru kalian akan Anda tinggalkan. Ya, tidak ada lagi yang membimbing, tidak ada lagi yang mengarahkan. Tidak ada. Pacar jangan sebagai motivasi. Anda menurut survei tidak pernah jadi motivasi, malah penghancur. Ya. Jadi motivasi yang terbaik datangnya dari diri. Ya. Jadi kalian itu jangan lebay gara-gara ada kipas dulu. Padahal cuaca di luar dingin, nantinya panas kita bisa bayangin kayak apa kita di dalam. Ya, belum bisa begitu.
Ya, kalau mau didengar, tolong temannya yang lain ini jangan ribut supaya di belakang didengarkan ya. Yang mohon sebentar waktunya ya, belajar jajan baik dulu ya hari ini ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi materi pilihannya adalah suara demokrasi. Suara demokrasi ini tujuannya supaya kalian memahami apa sih itu demokrasi. Kemudian yang sudah jadi pengurus OSIS atau ada yang aktif di luar ya, pasti sudah paham bahwa dia terpilih jadi pengurus. Ada yang ikut OSIS nggak? Mas? Ajukan tangan dong, ikut OSIS mana ikut OSIS? Ada anak yang datang? Ada. Anaknya siapa? Ya, jadi kemarin kalian program OSIS itu satu bagian dari demokrasi ya. Kalian sudah mengikuti namanya proses demokrasi melalui proses memilih langsung, tidak diwakilkan ya, sesuai dengan pilihannya. Kita cepat aja ya. Materi-materi penting aja. Nah, apa itu demokrasi? Ada yang tahu demokrasi? Coba angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, siap-siap langsung saya tanya sendiri ya. Saya cari yang empat matanya, biasanya empat matanya bisa. Apa itu demokrasi? Namanya siapa? Namanya siapa? Aziza, Anissa, kan pernah belajar demokrasi di SD, SMP, mungkin di pelajarannya guru PK siapa? Bu Iki atau Bu Rara? Pasti pernah menyebut tentang demokrasi. Sebut aja apa yang ada terlintas di pikirannya tentang demokrasi. Anissa. Bisa, sebenarnya kakak cuma mungkin susun kata-katanya itu kayak apa gitu ya. Kamu kemarin belum ini ya kan? Udah ikut pemilu. Maksudnya nggak ke TPS kan? Oh iya. Ada yang ke TPS kemarin? Ke TPS? Nyoblos? Baik, tapi mayoritas di sini kelas 11 saya lihat datanya banyak yang belum jadi pemilih ya, karena umurnya belum sampai ya. Oke, demokrasi ya, inti demokrasi itu adalah kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kamu kalau saya jelasin sampai itu rakyat ya kita ini ya. Jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang menentukan nasibnya sendiri melalui wakil-wakilnya ya, dan menentukan pemimpinnya sendiri melalui pemilu. Negara kita menganut demokrasi. Ada negara lain yang tidak menganut demokrasi? Contohnya siapa? Lagi? Inggris. Oh, betul. Apa lagi? Ya. Brunei.
masuk sana. Jadi yang negara yang tidak penganut demokrasi, ya kan, tidak ada pemilu, mereka tidak ada pemilu, nah, karena rata-rata negara yang kalian sebutkan tadi dipimpin kepala negaranya sampai kepala pemerintahnya itu dipegang yang namanya raja. Cina termasuk negara yang tidak ada rajanya, tapi dia dalam pemerintah komunis. Satu partai yang berasal dari komunis itu namanya Partai Komunis dalam pemilu. Dia itu sama yang namanya Partai Komunis. Dia yang ngatur perdana menterinya, dia yang ngatur presidennya. Ya. Jadi pahamnya bahwa negara kita menganut demokrasi, tidak semua negara menganut demokrasi. Ya, kadang-kadang juga harus paham. Siswa itu jangan hanya tahu di kampungnya sendiri, atau tahu kampungnya juga orang. Ya, jangan sampai sholat muslim, maaf ya muslim, sholat di sini begitu sudah Fatihah, sholat boleh. Kalau ada sholat India, langsung kamu sendiri yang ngomong amin, nyatanya tidak ada. Ya. Jadi harus tahu budaya, perilaku, sistem pemerintahan yang ada di negara lain juga, ya. Kita tidak menutup kemungkinan kalian mungkin jadi ambasador atau belajar di luar negeri, ya. Baik, demokrasi intinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk oke, pemilihan umum itu berdasarkan versi KPU adalah memilih wakil rakyat DPR, apalagi DPD itu ada DPD tingkat 1 kabupaten, ada namanya provinsi, apalagi pusat yang di Jakarta, ya. Kemudian ada namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu tidak ada partainya, ya, memilih orang aja. Kemudian ada memilih presiden dan wakilnya, ya. Ada lagi yang dipilih selain itu? Nggak ada. Ketua RT? Nah, nggak perlu lewat pemilu, ya. Kemudian ada, nah ini pemilu kita sudah dimulai dari tahun tahun berapa? Pemilu pertama 1955. Ya, saya prediksi 1955 itu nenek kalian masih anak-anak. Ya, atau kalau penyoblos masih muda waktu itu, ya, 1955. Yang dicoblos sama dengan yang sekarang, tetap gambar dan partai. Tapi kalau sekarang sudah ada nama orangnya, ada foto orangnya. Kalau dulu 1955 partai yang dicoblos, ya, banyak partai di 1955. Nah, perjalanannya dari 1955 ini datanya yang terakhir saya dari internet cuma 2019, yang saya cari yang terbaru itu tidak ketemu. Jelas perbedaannya pemilu dari dulu sampai sekarang itu naik terus sistemnya, ya, meningkat terus, cara pemilunya mungkin meningkat, ya. Yang unik nanti tahun 2014, ada tulisan di bawah, ternyata pemilu pada awalnya dilakukan untuk mencari, ya, pemilu awalnya hanya dilakukan untuk memilih wakil rakyat, tidak memilih untuk presiden. Nanti terjadi tahun 2014 baru kita memilih presiden. Siapa presiden pertama yang dipilih secara langsung? Siapa namanya? Presiden siapa? Iya, Presiden Soekarno. 2014 Soekarno masih hidup. Luar biasa. Ya, 2014 pertama kali kita memilih langsung presiden dan wakil presiden. Presiden yang pertama terpilih adalah siapa namanya? SB Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, setelahnya semua dipilih oleh DPR. Kita pilih DPR, nanti DPR yang pilih presiden. Nanti 2014 kita langsung pilih sendiri sampai yang terakhir ini 2024. Siapa yang terpilih sekarang? Ya. Kalau ada yang tidak tahu, kata Roma sering lalu, ya, masa nggak tahu presiden kita sekarang namanya Pak Prabowo. Ya. Nah, kalian termasuk pemilih
Kalau belum memilih atau belum punya KTP berarti umurnya belum 17 tahun. Ya, jadi syaratnya harus berumur 17 tahun. Ya, ini syarat memilih. Warga negara Indonesia genap berumur 17 tahun, tidak sedang terganggu jiwanya atau lagi tidak gila, kalau ada masuk rumah sakit jiwa tidak disuruh memilih, tidak dicabut haknya karena ada pengadilan. Ya, misalnya teroris itu dicabut hak politiknya. Yang dicabut karena dia tidak mengakui Indonesia. Teroris itu kadang-kadang tidak mengakui seperti di Papua itu. Ya, tidak mengakui Indonesia, maka hak politiknya itu dicabut. Hai yang di belakang. Hai, perhatikan aja mbak. Saya tahu saya tadi dari belakang karena susah suara kita dengar di depan. Tapi belajarlah memahami lah ya. Orang yang belajar memahami, insya Allah nanti bahasanya orang akan lebih paham dengan dirinya ya. Oke. Kemudian berdomisili di Indonesia punya KTP pasti. Tidak sedang menjadi anggota TNI. Jadi TNI sama polisi itu mereka netral, tidak diberi kesempatan untuk mencoblos sampai mereka pensiun baru bisa mencoblos. Ya, jadi selama mereka jadi tentara aktif, polisi aktif, tidak diberi kesempatan. Ya, kalau dengan bahasa lainnya, yang punya senjata itu senjata maksudnya yang bukan ansih atau sapam ya, tapi yang ada turunnya itu nggak boleh memilih. Ya, berbahaya kalau itu memilih ya. Kita cepat aja. Nah, pemilu dan pilkada. Jadi pemilu kita itu bukan saja mencari dewan, kemudian presiden, wakil presiden, tapi ada namanya pemilu kada. Nah, pemilu kada itu memilih kepala daerah yang langsung kemarinnya. Pemilu kepala daerah itu memilih bupati apalagi, wakilnya gubernur, kemudian apalagi wali. Ada yang tak bedanya bupati dan wali kota? Yang pertamanya mau maaf sama saya lupa mata, biasanya kita dicabut. Kalau pembagian duit ini baru dipasang tadi, keduanya jelas bayar mata ya. Apa bedanya bupati wali kota? Kalau bupati memimpin daerah apa? Kabupaten. Wali kota? Kota biasanya wilayahnya tidak terlalu luas ya. Contohnya kayak sebelah kita Bontang, wilayahnya tidak luas ya. Kalau kabupaten itu biasanya luas. Dilaksanakan di tahun 2020 serentak. Seluruh pemilih bupati, wali kota, gubernur dilaksanakan serentak. Sebelumnya itu bisa-bisa. Habis pemilihan presiden tahun depan ada pemilu gubernur. Tahun depan lagi ada lagi pemilu gubernur, bupati, dan seterusnya ya. Nah, tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak. Nah, pemilu kada itu yang dipilih tadi ya, sudah tahu semua gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian pemilu itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 2017. Kalau pilkada itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 ya. Kemudian, nah ini undang-undangnya tadi. Pemilu dilaksanakan bukan kalau besok akan ada Jumat praktek membuat TPS. Pemilu itu dilaksanakan sudah jauh-jauh hari, sudah tahun 2022 sudah dirancang. Siapa panitianya, KPU, siapa pengawas, kami Bawaslu, kemudian nanti siapa yang mau dipilih, pemilihnya siapa, DPT, datang pemilih tetap, dicari semua warga Indonesia 17 tahun ke atas, kemudian dimasukkan datanya secara online, sudah dimulai 2 tahun sebelumnya. Ya, nanti akhirnya kemarin tanggal berapa kemarin pemilu? 27 ya. Persiapannya 2 tahun sebelumnya ya. Biayanya banyak juga. Makanya 2022 itu biayanya sudah dianggarkan. Asalnya sudah tinggi. Mana Pak ini? Asalnya ke depan, ke teknik cari hujan. Kita cepat aja. Nah, 3 lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu. Panitianya adalah siapa panitianya pemilu? Panitia KPU. Tugasnya panitia apa? Menyiapkan logistik, surat suara, apalagi semua yang logistik
yang dibutuhkan pemilu, kemudian menyiapkan wakilnya yang untuk itu siapa, diseleksi sama KPU, memaafkan seleksi, KPU menerima pendaftaran mereka, kemudian berkasnya diperiksa apakah semuanya salah atau tidak ya. Kemudian ada Bawaslu yang mengawasi, kayak kami ini mengawasi siapa yang melanggar, apakah dari calon yang dipilih. KPU itu bisa melanggar ya. Sama tahu KPU-nya tidak sama KPU itu kan banyak, KPU sampai ke KPPS ya. Kemudian ada DKPP, Dewan Komite Pengawas Pemilu ya. Kalau KPU sama Bawaslu itu melanggar, yang memberi sanksi di KPP ya. Apa pelanggarannya KPU? Contoh pelanggaran KPU di TPS, ada panitia namanya KPPS. KPPS itu ketua RT ini banyak orang yang dikenal, banyak warganya, dikasih uang sama calon, kita kasih uang 10 juta, dia akan mengajak warganya pilih. Kebetulan dia ketua TPS ya, dia cobloskan orang Jawa ini, cobloskan, bukan di TPS dia coblos, di rumahnya di bawah sembunyi itu melanggar. KPPS itu sama dengan KPU, mereka juga perpanjangan dari KPU, melanggar. Sanksinya pemilu ulang di TPS itu, dan yang dilanggar itu kasih sanksi penjara. Ya. Kemudian Bawaslu bisa juga melanggar. Kami bisa belajar melanggar. Apa pelanggarannya? Apa pelanggarannya pengawas? Ada pelanggaran tapi kita itu pelanggaran Bawaslu. Kerjasama dengan calon yang mau naik, sudah tahu dia melanggar, kita pura-pura tutup mata ya. Kejadian ini di Kalimantan Selatan, ada calon bupati sudah mau coblos kedapatan sama Bawaslu, ada pelanggarannya. Setiap surat-surat kantornya itu ada slogan-slogannya di situ, padahal dia lagi kampanye terselubung namanya ya. Akhirnya di Bawaslu menyatakan dia melanggar, dia diskualifikasi, tidak boleh ikut pemilu. Tapi karena diskualifikasinya sudah mau coblos, maka kertas suaranya sudah terlanjur tercetak, fotonya ada di situ, pasangannya ada di situ fotonya. Kemudian pemilu, siapapun yang pilih dia dinyatakan tidak sah, karena tidak bisa lagi dicetak kertas baru. Dan apa yang terjadi? Ternyata banyak rakyatnya ke daerah di sini yang memilih bapaknya itu, tetap banyak suara yang tidak sah, tapi dia tidak bisa menang karena dia sudah diskualifikasi ya. Nah ini kejadian yang ada di Kalimantan Selatan, satu wilayah yang kita Kalimantan. Kita lanjut saja ya. Nah sekarang yang Anda alami, sampaikan ke tetangga kalian, keluarga kalian, bahwa pemilu itu tidak perlu menunggu undangan. Ada yang ngomong undangan ada, padahal itu sekarang bukan undangan, namanya pemberitahuan aja. Tidak wajib kalian dikasih kertas itu bawa ke TPS, cukup bawa KTP, kemudian cek di DPT online, ada situsnya di internet. Ini masih bisa aktif kalau yang sudah memilih pakai DPT ya, enggak. Jadi cek di DPT itu ada situsnya ya. Cukup masukkan KTP, nanti konfirmasi lewat HP-nya siapapun boleh, tidak mesti HP pribadi kita. Nanti akan dimunculkan TPS mana kalian nyoblos. Ya, kalau muncul TPS-nya silakan ke sana bawa KTP-nya, Anda bisa nyoblos. Jadi tidak perlu undangan. Banyak golput orang tidak perlu memilih karena undangan. Padahal panitia saya tahu karena kami juga mendampingi di lapangan, itu sudah datangi rumahnya. Tapi rumahnya terkunci, kadang didatangi juga orang yang anaknya di jalan tak membuka pintu, ya disuruh sampai rumahnya sampai itu. Kue apa? Lagi sumbangan, nggak usah buka pintu. Padahal orang yang menggunakan surat itu ya. Jadi nanti kalau kalian ini berikutnya tolong jangan lagi sampai undangan datang ke TPS, datang bawa KTP. Yang berlaku, yang sana berlaku saat kita nyoblos
yaitu KTP, tidak perlu bawa undangan ya. Nah ini air dari materi dulu ya. Saya kasih hitam, catatan hitam, catatan kelam ya, catatan pemilu kita, bahwa pemilu kita ini masih banyak praktek manipulasi. Saya tahu, saya tanya satu-satu pasti sudah saksikan sendiri. Mama saya dikasih uang, bapak saya dikasih uang, kakak saya dikasih uang. Yang berapa orang tadi memilih ini pasti dikasih uang nih. Nah, jujur aja. Bahkan ada orang yang mau TPS waktu dikasih uang. Ya, saya tidak menembus ngapain kalau TPS. Ya, tolong image ini, pikiran ini yang ada di kepala kita tolong dibuang-buang. Negara kita tidak akan maju kalau pikiran kita gini terus. Bayangkan setiap hari kita mengeluh pemerintahnya tidak bagus, banyak korupsi, ya karena pemilu kita ini kita ngajari, kita yang membuat pemimpin kita seperti itu karena kita mau dibayar dulu baru ini. Ya, lain kali jangan seperti ya siap. Ya, jadilah pemilih cerdas ya, pemilih yang betul-betul memilih karena dia punya kualitas. Kalau dia naik tidak dibayar, kita tidak dibayar, dia dikasih kerja maksimal. Beda yang dibayar. Ngapain saya maksimal? Kamu sudah saya bayar. Yang sekarang pikiran saya adalah bagaimana kembali modal. Kalau saya sudah 9 miliar keluar, bagaimana saya di DPR harus kembali modal. Ya, saya tak mikirin kamu lagi. Kamu sudah saya bayar. Ya, jadi dua hal yang menjadi catatan buruk kita di pemilu ini, masih banyak praktek money politik dan tingkat golputnya tinggi. Dicek, kenapa kamu golput? Ternyata uang juga, yang kasih uang Pak. Saya tidak pergi ke TPS. Parah ini kalau gini ya. Tidak bisa bagaimana negara kita harus seperti ini terus. Ya. Oke, jadi tanggung jawab kalian ya. Kami ini mungkin belum tentu nyoblos lagi kalau kasih banyak nomor ya, tapi kalian pasti nanti akan nyoblos ya. Jadi kalau ada yang ngasih duit apa tindakannya, ayo ambil uangnya ya. Kalau ditanya Ustaz katanya tetap sama. Kalau Ustaz bilang katanya tidak berdosa, katanya orang yang ngambil duit itu. Tapi maksudnya tidak berdosa katanya. Iya, bagus katanya. Ada juga yang memplesetkan itu uang. Maaf Bapak Ibu, saya nggak kasih duit. Ini sedekah saya, sedekah Bapak Ibu ya. Minta